Setelah membersihkan kotorannya bertahun-tahun, aku cuma dapat kotak lusuh. Dan saat kubuka, hidupku hancur lebih dulu, sebelum akhirnya berubah selamanya. Aku yang memandikan mertua saat semua orang jijik, aku yang membersihkan kotorannya, bahkan anak kandungnya menutup hidung. Aku yang selalu ada. Tapi saat dia meninggal, semua warisan dibagi. Suamiku dapat rumah, adik iparku dapat uang. Dan aku hanya kotak kayu lusuh. Tak ada yang protes, tak ada yang peduli. Bahkan suamiku cuma tertawa kecil. Ya pantaslah, kamu kan cuma menantu. Hari itu ada sesuatu dalam diriku yang mati. Aku tak pernah membuka kotak itu. Karena setiap melihatnya, aku merasa bodoh. Bodoh karena tulus. Beberapa bulan kemudian hidupku makin runtuh. Suamiku mulai berubah dingin kasar jauh. Sampai suatu hari, dia pulang membawa wanita lain. Aku menikah lagi. Dia bisa bantu aku naik. Aku hancur, lebih hancur lagi saat tahu. Harta warisan membuatnya berubah jadi orang asing. Aku diusir perlahan. Tak diberi uang, tak diberi tempat. Aku pergi. Hanya dengan satu tas dan kotak lusuh itu. Kupikir penderitaanku selesai. Ternyata belum. Suamiku tak mau aku lepas begitu saja. Dia memfitnahku. Menyebarkan cerita bahwa aku istri tak tahu diri. Orang-orang menjauh. Aku kehilangan pekerjaan. Kehilangan tempat tinggal. Aku benar-benar jatuh. Malam itu, di kamar kontrakan sempit, aku menangis sambil menatap kotak itu. Kenapa aku cuma dapat ini? Dengan tangan gemetar akhirnya kubuka. Di dalamnya bukan harta. Hanya selembar surat dan seuntai kain kafan kecil. Tubuhku langsung lemas. Aku membuka surat itu. Maafkan aku tahu setelah aku tiada, hidupmu akan paling berat. Mereka tidak akan menyisakan apapun untukmu. Air mataku jatuh. Di dalam kotak ini bukan harta, tapi pengingat bahwa semua yang kau lakukan, Allah melihat. Tangisku pecah, dan di bawah lapisan kayu kota ini ada sesuatu yang kusembunyikan. Gunakan saat kamu benar-benar tidak punya apa-apa. Aku terdiam. Dengan sisa tenaga, aku membongkar dasar kotak itu. Dan saat terbuka, tanganku gemetar hebat. Buku tabungan, sertifikat, emas kecil, jumlahnya cukup untuk memulai hidup baru. Aku jatuh sujud. Untuk pertama kalinya, di titik paling hancur, aku merasa tidak sendirian. Tapi takdir belum selesai menyiksaku. Keesokan harinya, suamiku datang. Dengan wajah penuh amarah. Dia tahu. Dia tahu tentang isi kotak itu. Itu harusnya punyaku. Dia merampasnya. Mendorongku sampai jatuh. Dan pergi membawa semuanya. Aku tak menangis lagi. Karena rasanya sudah mati. Beberapa bulan berlalu. Aku hidup dari nol. Benar-benar nol. Kerja apa saja. Makan seadanya. Sampai suatu hari aku mendengar kabar. Suamiku ditipu oleh istri barunya. Semua harta, termasuk yang dia rampas dariku, habis. Dia jatuh, sendiri. Dan di suatu sore dia datang lagi. Kali ini bukan dengan marah, tapi dengan air mata. Aku kehilangan semuanya, termasuk kamu.